Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang salam hidupnya tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang salam rezekinya melimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang salam cepat pergi ke Mekah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya dan rahimahullah, yang berhormati Ketua DKM Sejamiat Hajirin Bapak Ibu Sidin Asib serta jajarannya, Ketua Yayasan Bapak Haji Nana Sujatna, Imam kita Ustaz Haji Heri Usmanto, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, para tokoh agama, para asatidz, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa hayat masih dikandung badan, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih oksigen gratis kepada diri kita, nggak diminta ganti per jamnya berapa enggak. Padahal kita tahu oksigen sesuatu yang sangat penting bagi makhluk hidup. Kalau kita tinggal semakin ke atas, maka kita semakin sesak bernafas, nggak ada oksigen. Tapi Allah ngasih gratis kepada diri kita 24 jam, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kadang kita lupa untuk bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Coba bayangin kalau waktu dulu musim corona, kita beli tabung oksigen sehari bisa 2 tabung. Tapi Allah kasih nikmat ya, masih bisa menghirup udara, masih nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunnatullah-Nya. Di dunia serba berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin, ada pandai, ada bodoh, ada sehat, ada sakit, ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal, ada yang orang aman-aman saja, ada orang yang terkena musibah. Flashback November tahun lalu, 25 November di 3 provinsi Allah kirim banjir Sumatera Utara, Aceh
Aceh, Sumatera Barat. Setelah itu banjir di seluruh Indonesia, disusul tanah longsor. Kemarin baru 3 hari daerah Tangerang banjir, daerah Puncak banjir, baru-baru kemarin tempat bersama longsor. Itu namanya musibah, namanya bencana. Dan itu sunatullah. Sunatullah. Masa hidup datar terus, nanti orang gak ada masalah nikmatnya kalau tertimpa musibah. Secara bahasa musibah itu apa? Sesuatu yang menimpa kepada diri kita, sesuatu yang menimpa di kampung kita, sesuatu yang menimpa di kota kita, sesuatu yang menimpa di negara kita, atau sesuatu yang menimpa di sesuatu yang belahan dunia, namanya musibah. Apa sih individu? Contoh, ada sana sini motornya dicuri maling, musibah. Atau dia terjatuh, musibah. Atau dia kehilangan HP, musibah. Jadi musibah sesuatu yang menimpa pada seseorang atau kelompok orang tertentu. Dan itu sudah termasuk perang ya akhir zaman saat ini. Meskipun tidak berdampak langsung, ya bahasa nanti usul kena dampak juga. Mungkin harga minyak naik, musibah. Kita mau dapat pemimpin doa, musibah. Lalu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang beriman? Allah gak ambil saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah kasih sedekah, masih dikasih musibah. Allah Maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, itulah yang terbaik bagi kita. Mungkin di pikiran kita, pandang kita nggak sesuai dengan logika kita, dan kita nggak mungkinnya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, itulah yang terbaik. Maka rentetan mulai November sampai tanah longsor di Bandung, di mana-mana, terakhir kemarin di Bantar Gebang, musibah. Sikap pertama seorang muslim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesuatu yang menimpa di bumi atau menimpa pada diri kalian kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum kejadiannya di Lauh Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah. Al-Hadid 22. Jadi sesuatu yang menimpa diri kita atau keluarga kita atau kampung rumah sini tidak, sebelum kejadiannya sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Maka sikapnya kita sebelum apa? Mengimani bahwa itu adalah
terjadi di bumi illa biidznillah, kecuali atas izin. Kalau kita mengimani wa may yu'min dengan musibah tersebut, oh ini kata Allah beriman, ya di qalbah, Allah akan tambahkan hidayah kepada diri kita. Segala sesuatu di alam semesta ini makhluk bekerja atas perintah Allah. Air bisa naik sampai 2 meter atas perintah Allah. Batu berada di gunung atas perintah Allah. Tanah bergerak dari atas ke bawah atas perintah Allah. Mereka nggak bisa jalan sendiri karena mereka makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap kita seorang beriman terhadap suatu musibah, rela atau ridho dengan ketetapan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam hasan, inna idomal jazai ma'a idomal bala, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya suatu balasan berbanding lurus dengan besarnya suatu ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Barang siapa rela ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapat ridhonya Allah. Barang siapa murka nggak terima, bahasa dari Rasulullah ngedumel dengan musibah tersebut, maka falah sukhtu, mendapat murkanya Allah. Rugi Pak, sudah kena musibah gara-gara itu, sudah kehilangan rumah, kehilangan benda, dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Muslim, ajaban li amril mu'min innal amra kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman, bahwa perkara pada orang beriman semuanya menakjubkan. In asabat sarra syakar, apabila orang beriman mendapat suatu kenikmatan dia bersyukur, fakana khairun lahu, dan itu baik bagi. Wa in asabat mudarra sabara fakana khairun lahu, apabila terdapat suatu kesulitan musibah dia bersabar, dan itu lebih baik, dan itu tidak ada kecuali bagi orang beriman. Kalau orang beriman ada terdapat musibah, teriak-teriak, berjam-jam, mukul dirinya, nyobek baju-bajunya. Tapi orang beriman semuanya baik. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau dapat musibah, sabar. Maka sikap yang kedua terhadap musibah seorang muslim adalah rela ridho terhadap ketetapan Allah. Ketiga, sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sikap yang ketiga, sabar terhadap musibah tersebut. Kenapa bahasanya? Kami ini punyanya Allah dan akan kembali kepada Allah. Rumah kita dari Allah, anak istri kita amanah dari Allah. Kalau Allah panggil, harta kita juga amanah dari Allah Subhanahu. Kalau Allah panggil, ya, maka kita akan kembali kepada Allah. Kalau sabar, ulaika alaihim shalawatun, orang yang sabar dan musibah akan mendapat
nggak akan ada yang bisa membahayakan kepada diri kita. Kenapa? Karena bumi makhluknya Allah, angin makhluknya Allah, air makhluknya Allah. Mereka bekerja atas perintah Allah. Kalau Allah mana si fulan jangan kena musibah, nggak bakal bisa. Maka si fulan berlindung dari musibah dan bertawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka beres ya, kita perlu Subhanahu wa ta'ala sakit tawakal setelah ini ikhtiar. Terakhir, sikap seorang iman ketika musibah bencana adalah taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri atau kesalahan dosamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Musibah yang terjadi itu salah satu asbab dosa-dosa atau perilaku diri kita. Maka introspeksi taubat, meminta ampun, ya Allah kalau rezeki saya terus dosa apa, minta ampun kepada Allah. Taubat sehari minimal 100 kali. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum istighfar itu ya akan menurunkan hujan, akan menambah harta. Walau itu di awal malu malani wabanina, menambah anak yang lama sudah keluarga nggak punya keturunan, banyak istighfar. Mungkin rezeki kita seret, ada dosa kita kepada orang tua kita, maka minta. Bahkan Allah firmankan, Allah tidak akan mengantar mereka suatu kaum selagi di situ ada Nabi Muhammad, dan Allah tidak akan mengantar mereka suatu kaum selagi mereka beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka sikap menerima taubat, minta Subhanahu. Mungkin bencana yang terjadi longsor ini ya salah perilaku atau dosa-dosa manusia. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf wal minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.